Nah, jadi pembahasan malam ini tentang termokimia. Jadi sebelumnya perkenalkan, namaku Mutia Nur Salsabila, jurusan Pendidikan Dokter di Universitas Muhammadiyah Malang. Kalau misalnya kalian tanya, bisa ya anak kedokteran bahas tentang kimia, ngajar anak SMA? Mungkin jawabannya kita juga udah lama nggak belajar ini, tapi review-review sedikit, insya Allah itu masih keingat. Beberapa nanti kalau misalnya teman-teman ada yang lebih ingat atau mau koreksi apa misalnya ada yang salah, nanti boleh banget silahkan buat nyalain mic-nya, tinggal ngomong. Atau kalau misalnya kurang jelas, nanti teman-teman bisa langsung menyanggah atau kayak gimana gitu ya. Next, kita mengenai termokimia. Jadi termokimia itu kan merupakan ilmu kimia yang mempelajari panas yang berhubungan dengan suatu reaksi kimia. Namanya aja termokimia. Termo adalah suhu, nah dan kimia adalah reaksi kimianya. Nah, jadi untuk termokimia itu dia akan membahas mengenai suhu yang terjadi pada suatu reaksi kimia. Nah, pembahasannya untuk termokimia sendiri itu ada banyak. Ada sistem dan lingkungan, reaksi eksoterm dan endoterm, jenis-jenis perubahan entalpi, kalorimeter, dan hukum Hess. Ada 5 pembahasan di sini. Nah, yang pertama yang harus kita tahu adalah mengenai sistem dan lingkungan. Di sini harus dipahami karena dasarnya dari kita memahami termokimia itu ada di sistem dan lingkungan ini. Nah, ini kursornya kelihatan nggak gerak? Kelihatan, Kak. Oh ya, oke. Nah, jadi sistem itu apa? Jadi sistem itu adalah segala sesuatu yang diamati pada reaksi kimia. Nah, segala sesuatu yang diamati pada reaksi kimia, ada yang nama istilahnya itu reaktan dan juga produk. Nah, di sini sementara lingkungan adalah semua yang ada di luar dari sistem. Nah, dianalogikan seperti lingkaran ini. Jadi lingkaran biru yang kecil ini adalah sebuah sistem. Sementara lingkaran terluar itu adalah lingkungan. Yang kita amati itu adalah sistemnya ini. Dan segala sesuatu yang ada di luar dari sistem itu kita sebut dengan lingkungan. Nah, sebagai contoh tuh pada reaksi kimia kan sudah sempat saya singgung itu ada yang namanya reaktan dan juga produk. Reaktan itu sebagai pereaksi dan nanti produk itu merupakan suatu hasil reaksi. Nah, sebagai contoh misalnya nih mengenai sistem dan lingkungan ini kayak air panas yang ada di dalam botol dan ditutup. Nah, air panas yang ada di dalam botol, kemudian botolnya itu kita tutup. Yang mau diamati itu adalah air panasnya. Nah, berarti air panas yang ada di dalam botol itu adalah sistem. Karena kita mau mengamati dari air panasnya itu. Sementara botol itu adalah pembatas antara air panasnya dengan bagian di luar dari botol. Nah, di luar dari botol itu kita sebut dengan lingkungan. Nah, lingkungan itu kan ada banyak. Ada di sana itu bisa ada suhu, ada perubahan suhu dari panas ke dingin dan lain sebagainya. Nah, ketika tutup botolnya tadi kita buka, maka bukan hanya lingkungan yang berpengaruh, tapi akan banyak hal yang bisa mempengaruhi dari sistem yang kita amati tadi. Nah, kemungkinan sistem yang kita amati yang awalnya tadi adalah air panas, tapi karena pengaruh dari luar, pengaruh dari lingkungan, bisa lagi sistem yang udah kita tentukan air panas tadi itu udah nggak panas lagi karena ada pengaruh dari lingkungan. Nah, itu analogi buat sistem dan lingkungan. Terus apa sih hubungannya sistem dan juga lingkungan? Nah, jadi pada sistem dan juga lingkungan ini, sistem bisa bekerja pada lingkungan ataupun mendapatkan kerja dari lingkungan. Nah, selain itu, sistem itu bisa melepaskan kalor atau panas ke lingkungan, atau lingkungan yang memberikan kalor kepada sistemnya. Jadi mereka saling mempengaruhi. Nah, bisa jadi sistem tadi, misalnya air panas, dia ini bekerja terhadap lingkungan, artinya dia bisa melepas panas yang ada di dalam botol ini, air panas di dalam botol tadi ketika tutup botolnya kita buka, panasnya itu akan keluar mempengaruhi dari lingkungan.
Tapi begitu juga sebaliknya, lingkungan ketika kita buka tadi tutup botolnya, suhu yang ada di lingkungan bisa aja mempengaruhi air panas tadi. Misalnya suhunya dingin. Nah, air panas yang ada di dalam botol tadi bisa jadi dingin karena dia saling mempengaruhi. Nah, kalor yang dilepas dan dibutuhkan dalam suatu reaksi kimia dalam keadaan tetap itu kita sebut dengan entalpi. Nah, sampai sini harus kita ingat sistem yang mana, lingkungan yang mana, kalor yang mana, entalpi yang mana. Karena semuanya ini nanti akan ada perannya masing-masing di dalam soal-soal UNBK ataupun UTBK. Nah, terus kita masuk ke reaksi eksoterm dan juga endoterm. Nah, reaksi eksoterm, namanya aja eksoterm, X, dia keluar. Berarti ada kalor yang keluar atau dilepas dari sistem ke lingkungan. Sistem tadi kita umpamakan dengan air panas. Nah, ketika air panas itu dia menguap keluar ke lingkungan, maka suhu lingkungan yang akan naik. Nah, suhu lingkungan akan meningkat. Nanti digambarkan di dalam grafik ini, ada perbandingan antara energi dan jalannya reaksi, di mana reaktan tadi suatu pereaksi akan menghasilkan sebuah produk. Nah, dia akan melewati, reaksi itu akan melewati yang namanya kompleks teraktivasi. Nah, untuk mencapai titik dari kompleks teraktivasi ini, dia akan membutuhkan energi aktivasi. Teman-teman di sini harus pintar untuk membaca dari diagramnya, karena diagram ini nanti akan banyak keluar di soal-soal UTBK. Kalau misalnya di soal-soal UNBK, biasanya jarang sih keluar tentang diagram-diagram, itu kurang. Tapi kalau misalnya teman-teman nanti berminat buat ikut saintek di UTBK, nah itu dia akan memainkan termokimia ini dengan diagram ini. Nah, jadi teman-teman harus tahu yang mana yang energi aktivasi, yang mana yang entalpi. Jadi entalpi itu disimbolkan dengan delta H. Jadi kalau misalnya suatu reaktan ada di titik ini, kemudian dia meningkat diagramnya, nah dari titik yang awal ini menuju ke titik yang di atas ini, itu adalah dia membutuhkan energi aktivasinya. Sementara ketika dia mulai turun, kemudian kita tarik garis lurus, reaktannya sampai nanti tercipta sebuah produk, itu nanti akan disebut dengan entalpi atau delta H. Nah, di sini. Nanti kalau misalnya reaksi eksoterm, yang perlu teman-teman ingat juga, dia adalah kalor yang dilepas. Berarti sistem melepas kalor ke lingkungan, dan dia nilai entalpinya adalah negatif. Nah, kenapa kok negatif nilai entalpinya? Ada alasannya di sini, karena ketika reaktan, di sini garis reaktan ini, dibandingkan garis akhir produk, itu kan reaktan ini posisinya jauh lebih tinggi dibandingkan produk. Berarti kan ada penurunan, ada suatu penurunan ketika suatu reaksi itu untuk menghasilkan produknya. Nah, posisi yang seperti ini, ketika ada penurunan, berarti dia negatif dong, karena dia menurun. Karena rumus dari delta H sendiri itu adalah ini, entalpinya produk dikurang entalpinya reaktan, berarti nanti akan entalpi reaktan ini akan lebih kecil dibandingkan entalpi produk. Nah, maka nilainya akan negatif. Maka karena dia gampangannya, karena dia ada penurunan, posisi reaktan lebih tinggi dibandingkan yang produk, itu maka nilainya dia akan negatif. Dan artinya dia mengalami suatu reaksi eksoterm, di mana dia melepas kalor dari sistem ke lingkungan. Nah, bedanya dengan endoterm, di sini ada kalor yang diterima. Yang punya Na disatuin ke yang punya NB disatuin sama yang punya NB. Maka 89 Na disatuin kan Na-nya buat target Anda. Jadi bisa, nah nanti kalau misalkan ibu mau menyentuh area wajah, mata, hidung, mulut, atau sebelum makan, ibu bisa semprot sanitizer-nya. Ya. Terus maskernya ini kan ada 2, nanti setiap 4 jam sekali diganti masker ya Bu ya. Ganti aja Bu. Terus nanti kalau misalkan ada pembeli bisa jaga jarak. Ya. Makasih banyak ya Bu ya.
tetap ya Pak. Terus sebelum megang area wajah itu nanti semprot hand sanitizer dulu. Ini maskernya kan ada dua, setiap 4 jam sekali diganti ya Pak. Makasih itu Pak. Terus ini maskernya kan ada dua, nanti diganti 4 jam sekali. Nanti kalau misalkan mau area wajah atau sebelum makan, disemprot hand sanitizer. Biar cepat. Jadi ada gantiannya maskernya Pak. Iya. Kan kalau pulang yang itu bakal cuci, yang ini pakai. Ya. Maskernya ada dua ya. Ganti tiap 4 jam sekali. Ganti. Terus nanti hand sanitizer itu kalau misalkan mau menyentuh area